Dua-dua. Halo good people, kita jumpa lagi bersama saya Irma Devita. Dan saya dengan Glenna. Nah, hari ini kita akan membicarakan topik tentang yayasan, ormas, perkumpulan. Nah, sebenarnya aku sendiri aja masih bingung loh Mbak, apa sih bedanya yayasan, perkumpulan, sama ormas. Nah, misalnya kalau kayak contohnya nih, aku nih alumni dari UI gitu. Nah, terus kita mau bikinnya tuh perkumpulan orang-orang UI, tapi bentuk badan hukumnya apa ya? Atau ini bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum? Nah, itu gimana Mbak? Nah, ini memang banyak di masyarakat tuh masih bingung nih kalau misalnya kita mau bikin bentuknya suatu kumpul-kumpul yang sifatnya sosial misalnya begitu. Kan kalau PT kan nggak mungkin tuh Mbak Irma, karena kalau PT itu kan berarti harus profit gitu kan. Nah, ada yang namanya badan hukum sosial, memang badan hukum yang sifatnya memang non profit. Dan itu biasanya dipakai kalau mungkin kayak yang Glenna bilang tuh, ada kumpul-kumpul dari alumni taruhlah Fakultas Hukum UPH misalnya gitu ya, atau Fakultas Hukum UI misalnya begitu. Nah, biasanya mereka akan ditanya, ini konsepnya itu apa gitu, kalau misalnya kita mau bikin suatu badan hukum sosial. Kalau misalnya basisnya adalah anggota, maka tentunya bentuknya adalah yayasan. Karena kalau misalnya anggota itu artinya dia tertutup, dia cuman orang-orang yang namanya ada di dalam yayasan tadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin yayasan amal, atau terus kemudian yayasan keagamaan, ataukah kemanusiaan misalnya ya. Karena memang kalau yayasan itu cuma bisa 3, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Nah, tapi kalau misalnya bentuknya dia keanggotaan terbuka, jadi setiap alumni dari SMP 1 Bogor misalnya, atau SMP 5 Makassar, atau SMP 3 Kendari misalnya seperti itu, kan berarti selalu setiap alumni dari SMP atau SMA atau universitas itu akan menjadi anggota gitu kan, tergantung nih ditetapkannya mau seperti apa, dan itu kan berarti akan menjadi anggota yang cukup banyak gitu loh Glenn. Contohnya nih yang lagi booming banget nih sekarang, komunitas sepeda lipat. Nah, komunitas sepeda lipat. Nah, sekarang juga gitu Glenn, banyak yang tanya nih, aku tuh ada komunitas yang suka mengkoleksi batu akik misalnya begitu ya Glenn ya. Atau aku tuh ada suka komunitas yang hobinya hiking gitu loh, hiking bareng gitu. Atau ada yang namanya sekarang komunitas baru juga yang namanya Bambang misalnya begitu kan. Nah, itu saking kan banyaknya orang nama Bambang. Iya, atau sampai yang namanya Agus misalnya seperti itu. Nah, sekarang bentuknya apa nih? Apakah kita harus berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum? Nah, itu sering juga tuh Glenn ditanyain. Benar. Pada waktu itu tuh kita akan tanya lagi, jadi kepentingannya apa nih kita bikin perkumpulan ini? Apakah kita mau perkumpulan yang sifatnya nantinya berbadan hukum dan kemudian terdaftar secara resmi dan punya kekayaan yang terpisah, atau sekedar ya kumpul-kumpul dan terdaftar sebagai ormas yang non badan hukum di Kementerian Dalam Negeri gitu kan. Jadi itu tergantung dari kebutuhannya mau apa ya bikinnya jadi tadi perbedaannya yayasan, organisasi masyarakat, ormas itu organisasi masyarakat ya teman-teman, dan perkumpulan. Nah, perkumpulan itu ada yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum ya Mbak. Iya, benar. Nah, yang berbadan hukum itu pastinya dia memiliki kekayaan yang terpisah dari para anggotanya atau para pendirinya. Tapi kalau dia tidak berbadan hukum, jadi istilahnya bukan modal ya, tapi kekayaan gitu kan. Jadi dia punya pemisahan lah kekayaan. Harta yang terpisah Harta sendiri yang terpisah, ya. Nah, itu yang dinyatakan nanti di dalam akta notarisnya gitu loh Glenn. Nah, kalau misalnya yang yayasan, dia walaupun sama-sama nih sosial, jadi kalau misalnya mau mendirikan sekolah itu kan sekarang bisanya kan bentuknya sosial gitu, sesuai dengan undang-undang Sisdiknas ya Glenn ya, terutama yang berjenjang. Itu biasanya mereka akan memilih apakah yayasan, apakah perkumpulan. Ya kembali lagi, pembedanya adalah masalah pertama dia mau berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau dia mau punya kekayaan terpisah atau tidak juga, itu berpengaruh. Karena nantinya prosesnya itu ibaratnya jalurnya nanti akan berbeda. Kalau yang berbadan hukum kita harus pesan nama dulu ke kementerian, terus kemudian namanya itu disetujui, terus setelah namanya disetujui baru kita bisa mendirikan
perkumpulan tersebut, sama seperti yayasan gitu loh Glenn. Tapi kalau misalnya tidak berbadan hukum, ya boleh kita dirikan, terus kemudian kita daftarkan supaya kita juga bukan OTB, organisasi tanpa bentuk istilahnya, banyak yang ngomong seperti itu gitu loh Glenn. Didaftarinnya kemana tuh Mbak? Ke Kementerian Dalam Negeri kalau misalnya sekedar didaftarin aja. Oh begitu, jadi supaya ini tahu bahwa ini organisasi yang terdaftar gitu ya, Iya, bukan yang cuma sekedar bikin-bikin Iya. kayak, jadi apa bedanya sama orang cuma duduk-duduk kongko-kongko gitu ya Mbak ya? Iya benar banget Glenn. Waduh ini menarik. Jadi kalau misalnya nih kita kedatangan orang yang berkonsultasi dan mau bertanya, oh nih kita nih kumpulan orang moge gitu, yang punya moge bener, gitu kan? Atau sepeda lipat tadi kan? Sepeda lipat yang sekarang lagi booming banget. Semua orang pada pengen punya sepeda lipat kan? Iya benar-benar, bahkan ada sampai toko yang bilang khusus untuk sepeda lipat. Kalau yang nggak bisa dilipat bukan sepeda lipat namanya. Sampai ada yang ngomong gitu Glenn, namanya salah satu olahraga yang paling sebetulnya bermanfaat itu waktu itu ada senior kita yang ngomong seperti itu, bahwa menarik juga, saya langsung ketawa juga, saya bilang yang salah satu yang paling bermanfaat adalah sebenarnya berenang. Cuman berenang itu nggak ada alat yang mahal harganya. Iya benar. Nggak bisa keren-kerenan yang terlalu gitu ya. Paling kacamata, memakai celana renang. Tapi kan nggak seberapa semuanya gitu loh Glenn. Iya dibandingin sama moge tadi, atau sepeda atau lari gitu kan. Iya benar. Atau golf misalkan gitu ya. Jadi bagian dari gaya hidup juga. Iya benar-benar. Dan akhirnya orang banyak bersosialisasi melalui komunitas ya Mbak ya. Benar. Sekarang udah bergeser. Orang dulu biasanya pada bikin pada main golf. Sekarang udah mulai nggak model main golf lagi ya Glenn ya. Iya. Udah mulai. Yang main golf katanya orang tua. Iya. Kelihatan katanya berarti. Katanya kelihatan. Oke Glenn, nanti kita bahas lagi topik-topik menarik bersama idlc.id. Sampai jumpa. Sampai jumpa.